biasa, supaya ditahu kejahatannya ini. Ya, yang mana ini hati begini, hati tulus, yang mana hati bengko-bengko, abu naus, pepandusta, tahu semua. Menyamar no. Jadi rakyat biasa. Supaya ditahu semua tuh. Sambil mempelai Tuhan menyamar semua loh. Jadi rakyat biasa, orang biasa. Supaya ditahu kejahatannya ini. Para pejabat, para pemerintahan yang berkuasa, yang sudah berkuasa, yang sedang berkuasa, ditahu semua. Karena kita merasakan menjadi rakyat biasa, rakyat jelanta. Bagaimana serakahnya para pemimpin, para pejabat yang sedang berkuasa dan yang sudah. Itu kalau mau diselidiki, selidiki dari presiden pertama. Kalau kalian mau selidiki presiden ke-7 kah, presiden ke-8 kah, harus selidiki dari presiden pertama. Banyak orang simpan harta kekayaan, emas itu di bawah laut, di bawah tanah, di bank-bank Swiss, di bank-bank luar negeri, banyak sekali uangnya, ratusan triliun. Nah, itu harus dikembalikan kepada rakyat ya, supaya dosanya tidak bertumpuk. Supaya kalian tuh pasrif, inna ilahi rojiun, mau itu DPR kah, MPR kah, anggota DPRD kah, daerah kah, pusat, semuanya, kembalikan itu uang yang kalian curi-curi kepada rakyat. Kalau tidak, jangan kalian read, inna ilahi rojiun, langsung dilempar bebas ke neraka kalian semuanya, tidak ada tanpa terkecuali. Ya, timbun harta semua, tambang semua mereka pegang, hasil alam semua mereka pegang, mereka kuasai. Terus memperkaya anak cucu mereka, memperkaya keturunan mereka, memperkaya kolega-kolega mereka. Itu yang namanya mereka bikin pasukan elit, pasukan istimewa gitu loh. Elitnya di dunia, bukan elitnya Bapak Surgawi, bukan ya. Mereka tidak mau berbagi kasih dengan orang-orang susah. Mereka hanya memperkaya diri. Itu. Saudara Blog Drex, Om Swastiastu, salam toleransi. Dari mana ini? Om Swastiastu, salam toleransi. Iya, manusia-manusia serakah itu ya menimbun hartanya di bawah tanah, rakus mereka serakah, merampas hak milik orang lain, merampas tanah, merampas uang, semuanya mereka rampas. Itu orang-orang serakah, saudara, tanpa mereka memikirkan orang yang dirampas itu orang susah loh, orang tidak punya rumah, orang tidak punya apa-apa, dirampas lagi rumahnya, tanahnya, uangnya. Serakah sekali toh. Makanya kalau masa bumi baru ini, saudara, semuanya di restart, banyak pulau yang akan hilang. Nanti akan muncul kota yang baru dari dalam laut, dari dalam sungai, isinya emas-emas yang terkubur dari jutaan miliar tahun yang tidak diketahui. Itu muncul semua nanti. Aku selalu berikan Enerphone Kids untuk mendukung anakku jadi si multi hebat. Jadi saya itu untuk mempersiapkan mati lampu itu sudah sedia. Besok tong-tong dicuci, tong-tong air dicuci. Ada yang dari 5 tahun lalu tong-tong itu saya beli, cuci, tampung air bersih gitu loh. Orang-orang korupsi, serakah, pokoknya alam semua yang ambil harta mereka, tidak bertobat ya, dengan sekaligus nyawanya. Seperti itu. Karena memang sudah waktunya kan, sudah waktunya dunia ini di restart kembali. Orang-orang korupsi, orang-orang serakah, tidak mau berbagi kasih dengan orang, tidak mau berbagi kasih dengan rakyat yang susah, malah ditindas, malah diambil lagi tanahnya, diambil uangnya dengan cara apapun. Manusia-manusia serakah ini, aduh, baru tampilan mereka rupa malaikat semua.
Mau dilihat mereka rajin beribadah, rajin berdoa, tahu-tahu hati iblis, hati setan. Makanya jangan tertipu. Jangan tertipu dengan penampilan luar. Karena Tuhan menilai hati, bukan penampilan, bukan baju, bukan jubah-jubah agamawi. Kau mau pelayanan di gereja tempat-tempat ibadahmu 1 hari full, kau tidur saja di gedung gitu. Tapi kalau hatimu bengkok, hatimu penuh iblis, serakah, munafik, minta ampun, bikin dosa, neraka tempatmu saudara. Saudara kan hanya munafik-munafik saja, maka saya tunjung di depan orang. Kalau saudara itu alim, alim-alim bolotu sayang, tahu-tahu setan. Isinya ular setan. Beda ya penglihatan, penilaian mata jasmani dengan mata roh, beda, sangat berbeda. Saudara bisa manis-manis depan orang, kata-katanya manis, ular ini kan manis tapi menikam. Boleh manis, saudara menyapa orang manis, berbicara manis, tapi kalau hatimu begini, hatimu cinta dunia, cinta mamun, hatimu serakah, di pikiran mamun-mamun terus, bahaya saudara. Kita ini masih berjuang di dalam darah dan daging semuanya. Anda dan termasuk saya masih hidup di dalam darah dan daging. Untuk itu harus berhati-hati. Jangan menganggap dirimu kuat, jangan menganggap dirimu hebat. Harus jaga seluruh panca indramu, mata, hidung, mulut, telinga, seluruh anggota kelamin, panca indera semua, perasa, tangan, kaki. Hari ini saya mau langkah kemana? Berbuat dosa kah atau berbuat benar? Hari ini saya mempermalukan nama Tuhan atau mempermuliakan nama Tuhan? Itu saja yang jadi pertanyaannya. Kalau saudara sudah paham sampai di level itu, pastilah saudara akan menjauhi dosa, ya kan? Kalau saudara sudah paham sampai di level itu, saudara akan menjauhi dosa. Kalau saudara belum sampai di level itu, ya sudah, tamat saudara. Selain Palu kan sudah, nanti lagi disapu 2 kali ya. Tapi yang parah dalam waktu dekat ini Makassar, Sulawesi Selatan, Makassar. Parah Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat itu 2018, nah itu contoh untuk Makassar terjadi. Di lokasi-lokasi orang yang serakah, di lokasi-lokasi orang yang berdosa, tidak mau bertobat, disitulah akan digulung saudara. Di situ akan digulung. Lihat saja ke depannya beritanya. Saya tidak mau basa-basi, hanya itu saja yang saya lihat, saya dengar, dan yang saya tahu. Parah saudara ya. Sama 11-12 dengan peristiwa Palu 2018. Ada likuifaksi, ada tsunami, ada gempa bumi yang dahsyat, ya. Paling ya main-mainnya 8,5. Tembus di BMKG ya paling 7,5 lah di Korting toh, supaya kan orang tidak takut. Nah, kan ini di bawah ini kan ring-ring bawah tanah ini kan sudah putus semuanya kan, jadi yang di atas ini mengambang. Nah kalau yang di atas ini tenggelam, yang di bawah ini naik. Jadi ada pulau-pulau yang baru, kota yang baru dari bawah tanah ini naik. Jadi yang di atas ini tenggelam semuanya, roboh jadi cair. Ada pulau-pulau yang baru muncul di dalam tanah, kerajaan-kerajaan yang baru, yang ada emasnya, ada berliannya. Jadi ya di situ orang-orang benar akan menikmati semuanya. Orang-orang benar ya, orang-orang yang lolos dari seleksi alam. Orang-orang pokoknya yang masih hidup atau yang martir, yang sudah dibangunkan, bangkit dari kuburan, ya. Jadi
itu akan menikmati kerajaan 1000 tahun damai itu. Jadi makanya Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang miskin di bumi, tapi di kerajaan Tuhan itu mereka akan diperkaya. Itu maksudnya. Kakak orang mana? Orang Indonesia, Sarah. Orang Indonesia ya sayang. Jadi seperti itu. Kalau saya tidak tahu waktu dan kapan itu waktunya Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Yeshua Hamasih Elohim yang sudah ada juga di muka bumi ini. Pak Eman Nahago II. Itu Bapa Surgawi. Kalau Bapak Ibu langsung melihat orangnya, melihat sosoknya, kalau mempelai sering kalau melihat sosoknya itu berubah. Ada jenggot putih sampai di sini Bapak Ibu. Itu percaya sekali mukanya. Kalau Pangeran Ilahi di matanya ini berubah jadi salib. Ada butiran-butiran emas berubah jadi salib. Pangeran Ilahi. Terus dia diam-diam saja, maksudnya mengamati bumi, mengamati dunia ini diam-diam saja, kan kayak mayat hidup. Kalau mempelai lihat ya, kalau Pangeran Ilahi itu kayak mayat hidup saudara. Dia diam-diam saja, makanya orang mau bikin apa ya. Dia bilang kenapa tidak sekalian mati, dikasih mati saya, supaya habis semua tuh. Bayangkan kalau Pangeran Ilahi mati 2 kali. 2 kali mati habis bumi. Langsung tanah di atas, langit di bawah. Itu yang mempelai lihat mayat hidup yang lagi berjalan, kontrol bumi, melihat bumi dan kejahatan manusia ini, keangkuhan manusia ini sudah sampai di mana, sudah sampai seberapa, apakah ada iman di bumi, apakah ada kasih di bumi. Dia kayak mayat hidup loh Bapak Ibu. Kalau meratap itu dia lihat gini aja, kayak diam saja, tapi kan dia kontrol. Rohnya yang berkuasa. Kalau wadahnya itu sudah kalah, wadahnya kalah Bapak Ibu ya. Mengapa kalah? Karena itu daun palem itu diselip-selip di salib toh. Itu harus ada kerjasama. Diminta kan dari ular ini kan kerjasama. Ya tanpa sadar atau tidak sadar ya dia kerjasama no. Coba lihat itu di antena 5G, daun palem semua itu. Daun-daun itu kan simbolis roh. Saudara tidak tembus roh ya saudara tidak tahu. Kalau ular, Lucifer itu tahu ya. Kalau daun palem itu simbolis roh, dia bermohon kepada Tuhan Yesus supaya kerjasama. Lucifer sudah ada di bumi ini, nah Tuhan Yesus di surga. Dia baru muncul rohnya itu kan ketika Alfa dan Omega ini mati, ditabrak, mati, roh Tuhan masuk. Hidup lagi dia, makanya kayak mayat hidup kan. Kayak mayat hidup. Jadi seperti itu. Iya, itu kan sudah ada tertulis semua di firman Tuhan. Masuk di kota itu bawa daun palem semua. Dan dia lihat orang yang menyambut dia di gerbang kota itu apa? Semuanya kan pegang daun palem. Artinya semuanya sudah pakai jaringan 5G itu loh, daun palem. Saudara harus deh, makanya pintar-pintar main di alam roh. Makanya berpuasa saja minimal 5 tahun, non-stop. Kalau mempelai kan puasa puluhan tahun sudah dari sejak gadis. Udah puasanya diam-diam. Ya. Saudara Titula, ini dari mana? Bahasa Inggris. Pray for me sister, every time I see an handsome guy I feel in love. Dia merasakan cinta saudara. Haleluya. Thank you, God bless you. Ya udah saya yang jaga gerbang surgawi aja lah.
Ntar lewat saya aja ya Bun. Kalau mau masuk. Berdoa nggak ada, mesti puasa minimal 5 tahun. Soalnya yang jaga gerbang surga itu malaikat Tuhan semua, ada sembarang. Nggak termasuk malaikat Tuhan Kak. Yang bertugas di bumi ini. Di 1000 tahun damai. Jangan-jangan cek kemarin malaikat penjaga neraka. Aduh. Haleluya. Kenapa saudara Pitula sedih? Membalas baca itu pesan kayak pengana sedih saudara-saudariku Pitula. Hmm. Hmm. Di tidak lama loh Bapak Ibu, tidak lama loh restart dunia ini ya, tidak lama Bapak Ibu ya, hitungan menit, hitungan jam selesai ya. Kayak apa saudara Bajang, orang tua kok belum tidur jam segini. Nongana dan anak muda masih kelujuran kan jam segini 12:30. Kita orang tua marah ada dalam rumah, kan ada di mana? Jangan ada di taman lagi di situ. Dan dia lagi kelujuran di luar. Iya, bumi baru itu. Mempelai Tuhan kan berdoa supaya cepat. Waktu ini dipercepat, ya kan? Ini lagu ini saja ya, satu memori, pokoknya tinggal memori saja ya. Tinggal memori saja di antara kita ya. Selesai dalam sebuah kenangan yang indah saja ya. Ingat saja kenangan yang indah, kenangan yang pahit dilupakan. Sudah 1000 tahun damai. Mempelai itu kan cuma bersaksi saja ya. Maka sesingkap ini ular-ular pekalakuan. Memori yang indah saja yang direkam saudara. Jangan yang pahit-pahit. Lempar pengampunan 70 kali 7 supaya apa? Kita bahagia. Kita hidup bahagia sayang. Ada pesan lagi Kak, bukan mempelai. Jangan diperiksa dulu itu pesan baru kirim. Buru-buru ini, tenang, harap tenang pemirsa ya. Yang masih di luar negeri so silakan. Rasa hanya kenangan saja ya. Kita jaga diri baik-baik ya. Jaga diri baik-baik, jangan sampai tertidur, jangan sampai tertawan oleh dunia ini. Hilang loh cahaya kemuliaan Tuhan itu akan hilang saudaraku. Bayangkan sebercahaya begini, orang bilang kan ada cahaya ada cahaya bantuan dari lampu sorot, tidak saudara, ini cahaya hati. Tangan. Hati saudara lihat, nerima taan ini. Oh biarlah. Ini cahaya materai surgawi saudara. Jadi materai surgawi itu yang materai surgawi itu kan asalnya dari Tuhan Yesus Kristus, sang sumber cahaya itu. Jadi dicap Bapak Ibu di materai kita ini cahaya.
bukan abu dapur, bukan hitam-hitam. Dengar ya baik-baik ya. Saudara jangan disesatkan oleh roh-roh dunia ini ya. Saya ulang-ulang memperkatakan, kebenaran adalah kebenaran di atas segala kebenaran. Jangan Anda disesatkan oleh dunia-dunia ini. Jangan Anda disesatkan oleh ular-ular, oleh setan-setan, roh-roh dunia ini yang menyesatkan. Materai surga itu cahaya. Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah sumber cahaya itu sendiri. Bapa surgawi itu adalah cahaya, semuanya cahaya. Makanya walaupun kita masih memakai tubuh, darah, dan daging, kita sudah percaya cahaya. Kita punya roh Tuhan, punya roh kudus, yang adalah sumber cahaya itu. Kita wajib dong percaya cahaya, kita kan anak Tuhan. Wajib dong kita punya roh Tuhan. Tuhan bertahta, Tuhan diam di hati anak-anak Tuhan yang tulus, yang suci, yang kudus. Itu bisa melihat Tuhan loh, langsung ataupun tidak langsung. Dimensi roh dan dimensi dunia nyata. Lah dia sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Nyamar semuanya. Gimana sih? Apalagi saudara mau cari. Saudara mau ketemu Tuhan di awan-awan, tidak akan mungkin. Saudara ketemunya blue beam. Saudara mau ketemu yang ada di Israel sana, mau pembaptisan dulu itu sapi-sapi merah, sapi. Tuhan datang itu tidak ada orang yang tahu. Tuhan datang itu, ingat firman-Nya, seperti pencuri. Tak ada satupun yang tahu. Yang tahu itu apa? Orang-orang yang berjaga. Orang-orang yang berdoa. Orang-orang yang suka berpuasa, baca firman, itu tahu. Yang tidak abu-abu nawas hidup di dunia ini, tahu Tuhan itu sudah ada. Kita ini loh tahu. Kalian yang masih menunggu itu, kalian kena prank deh. Kalian itu akan berwisata rohani, rohana ke sana kemari. Kalian akan kejar Tuhan Yesus datang di Cina, Tuhan Yesus datang di Israel, Tuhan Yesus datang di Filipina, di Amerika. Tidak apa juga kalau kalian banyak uang, itu kan refreshing. Tapi kalau kalian yang pas-pasan uang, bukan so tidak pulang lagi, sudah tinggal di sana jadi tawanan budak. Pulang juga dari sana jadi miskin, gara-gara kejar Tuhan Yesus ada di awan-awan. Padahal kalian kena blue beam, jebakan 66. Jebakan elit gombel. Selesai. Elit-elit gombel ini kan pingin uang kalian tuh kan masuk di negara-negara mereka. Itu namanya wisata rohani, rohana. Oke. Ngerti nggak? Padahal Tuhan itu ada di hati loh. Kalau Anda terbuka mata roh. Iya kan? Saudara lihat tuh. Keren nggak? Apakah ini pakai cahaya? Pakai lampu sorot. Kalau saya pakai cahaya, saudara bisa lihat di kacamata saya ini. Adakah cahaya? Adakah lampu sorot? Kalau saya pakai lampu sorot, saudara, di sekitar sini akan percaya semua. Ini tidak. Cuma badan saya yang percaya cahaya. Dan ingat, saya hanyalah contoh bagi anak-anak Tuhan yang ada di muka bumi ini. Yang mau bertobat, yang mau merendahkan hati, yang mau merubah sikap hidupnya, sikap hatinya, menjadi orang yang super baik. Tidak munafik, apa adanya saja. Jadilah diri sendiri, bukan orang lain. Orang mau kata apa, orang mau hina apa, terserah. Yang penting saya jadi orang baik saja deh. Tuh, itu saya. Saya tidak pernah mengikuti apa kata orang. Walaupun saya dicap hamba Tuhan yang keras kepala. Terserah lu deh. Mau cap saya hamba Tuhan keras kepala kek, mau cap saya hamba Tuhan gila kek, error kek, terserah. Yang penting saya senter perjalanan kehidupan saya. Kaki saya ini ada di atas firman Tuhan. Saya tidak mau melakukan dosa di gelap-gelap atau di mana saja. Kalian fitnah saya, yang jemput siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Karena saya terlalu tersolimi di muka dunia ini, saudara. Yang jemput saya Tuhan Yesus sendiri loh. Pangeran ilahi, Alfa dan Omega. Nggak kaleng-kaleng kan? Jangan pernah menilai diri saudara itu terlalu rendah. Kalau semua dunia tidak tahu menghargai dirimu, hargailah dirimu sendiri, saudara. Kalau seluruh dunia itu tidak tahu menghargai hatimu, hargailah hatimu dan cintailah dirimu. Yang penting tidak sombong, tidak egois. Kita punya hati yang memiliki cinta, memiliki kasih. Otomatis dong hati kita percaya cahaya.
Tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki berkilau-kilauan. Seperti itu, saudaraku. Tuhan kok, Tuhan kok. Ini dari jurang maut semua orang ini. Tuhan kok, Tuhan kok. Coba komen semua ini orang-orang dari jurang maut. Ya bangun ini baru bangun. Jam begini baru bangun ini dari jurang maut. Aduh, kasihan. Orang semua tutup live kan ini baru bangun. Ini di saat itu, di saat ini. Lebih bangun nih pada dengar jenis lagu. Enak ini lagu. Bagoyang. Saya so tidak terima lagi bicara dengan orang-orang di jurang maut ini. Yang jalannya itu mau menuju ke maut. Kepada kebinasaan. Sedangkan kita super percaya berkilau-kilauan. Tuhan kok, Tuhan. Pitanya sana kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kok, Tuhanku. Karena pitanya langsung Pak Tuhan. Mati dulu kong wawancara Tuhan di sana. Tembus. Susah. Mati dulu, bawa kamera di sana, kamera tersembunyi, wawancara Tuhan. Tuhan ada duduk di singgasana sana, dan para malaikat. Wawancara itu Tuhan. Tuhan kok begini Tuhan. Katanya anggapan di bumi, anggapan si ular Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu, Tuhan kok bogono. Nanya langsung. Langsung malaikat bilang, dasar manusia tetap diri. Sini nggak dapat tampar, nggak ada malaikat. Tahu pulang ke bumi so mati. Orang so baca doa, dia pulang di peroh. Apa kita peroh ini so ada dalam tanah. Mau pulang ulang ke jasad so tidak bisa masuk, so dalam tanah. So tidak bisa bernapas. Nggak mau begitu, lain itu penilaian roh dengan alam jasmani manusia lain. Roh itu berkuasa loh. Cuma berkata-kata saja roh itu langsung terjadi. Gini mewek manusia, dunia manusia mewek. Mau bagaya-gaya lagi tingkat-tingkat Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Memangnya manusia mau atur itu Tuhan. Tuhan kok begitu, Tuhan kok begini. Baru ngana saja pelajaran di surga itu baku dapat yang malaikat penghulu tinggi. Sulari tak kencing-kencing ngana takut. Baku dapat yang Tuhan lain. Mempelai semua tutup. Banyak pertanyaan, Tuhan kok begini. Pitanya langsung bawa kamera tersembunyi ngana. Jangan lupa DP DP tiang penyangga kamera, DP yang pegang kamera harus kuat Kamera tersembunyi rekam. Apa yang anda dapat di alam lain? Masa ngoni cuma ada rekam-rekam itu setan di hutan-hutan, setan di kuburan. Sekali-sekali dong rekam Tuhan ada di tahtanya, Tuhan lagi duduk dengan para malaikatnya. Bisa tembus nggak itu di dunia 778899? Tembusnya enggak? Katakan sejujurnya saja. Direkam sekali-sekali, ngoni cuma ada syuting itu setan di kuburan. Dari kecil sampai besar bergaul karib dengan setan. Makanya banyak sekali pertanyaan, Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu. Banyak sekali pertanyaan, Tuhan kok begini. Lama-lama gila sendiri nggak ada yang pertanyaan. Direkam pakai kamera dengan tongsisnya, dengan tongsis, jangan lupa bawa tongsis ke sana. Rekam diam-diam, baru pulang ke bumi bersaksi. Bagaimana? Ngana so tanya itu Tuhan kok begini, Tuhan kok begitu, gitu loh. Mempelai itu ajar pintar. Jangan cuma kamu syuting itu setan di kuburan, setan di jalan kosong, setan kuntilanak ada di pohon, ada di mana. Cuma tunggu nih syuting. Kasih full itu di channel YouTube. Setan di rumah angker apa segala macam. Terus sekali-sekali syuting tuh keadaan di surga. Tembus enggak? Jangan lupa bawa tongsis, kamera, tim kamera, tim relawan. Dan DP tim ambulans. Siapa tahu perlu nafas buatan di sana, sote pulang-pulang. Irlandia, kenapa ya Irlandia?
Mantra itu banyak merenungkan, banyak masuk ke dunia supranatural. Asik saudara, di sana itu membahagiakan. Masuk ke dunia lain itu membahagiakan sekali. Hmm. Hmm. Banyak hal Bapak Ibu, banyak hal akan terjadi dalam hitungan menit, hitungan jam selesai. Parah. Tapi kalau kita sudah mempersiapkan akhirat, kita sudah tidak memusingkan masalah-masalah duniawi. Kita sudah tidak memusingkan lagi kita mau hidup atau mau mati, meninggal besok. Kalau kita sudah siap akhirat itu, kita akan sambut dengan senyuman. Percaya deh. Karena kita sudah terlepas dari keterikatan dengan dunia ini. Jadi pembicaraan orang dunia itu dengan pembicaraan roh itu beda. Orang dunia itu kadang tidak bisa tangkap apa maunya roh. Maunya roh itu kamu bertobat. Jangan pergi ke tempat-tempat ibadah itu menyembah Tuhan hanya dengan mulut saja, tapi hati kalian itu syarat dengan dosa, penuh dosa. Di mulut lain seolah-olah kalian menyembah Tuhan, tahu-tahu di hati kalian sedang merencanakan kejahatan. Hati kalian serakah, hati kalian penuh dendam, iri hati, dengki, fitnah memfitnah, hina menghina, saling menjatuhkan satu dengan yang lainnya. Kalian melihat orang lain itu sukses, kalian iri hati, fitnah jalan. Itu tidak boleh. Jadi ya yang diperbaiki itu hati kalian sebenarnya. Roh itu mau hati kalian tuh suci, benar-benar menyembah Tuhan itu dengan hati yang tulus. Terus di gereja itu kalau menyembah Tuhan, handphone itu simpan di rumah, tidak usah bawa ke gedung ibadah. Tidak perlu kalian itu pergi ke ibadah, handphone yang dilihat, balas chatnya orang, nonton kesukaan film kalian yang belum habis di rumah, dinonton di gereja, dinonton tempat-tempat ibadah. Kalian mau cari Tuhan atau mau pamer handphone di dalam rumah ibadah? Mau keinginan, kalian ikuti keinginan kalian. Itu dosa Bapak Ibu, dosa. Tapi ya kalian kan belum sadar. Semuanya di gedung-gedung itu kan sudah tertawan dengan kode QR code, dengan pemasangan tanda binatang 66 itu, vaksin itu. Kalian yang so pakai ya itu kan sudah tertawan. Tubuh jiwa Anda sudah tertawan. Kalian tinggal digiring saja masuk tahap per tahap. Nanti kalian bisa kontrol mobil, bisa kontrol apa semuanya pakai chip. Itu pernak-perniknya saja, tapi kan sesungguhnya darah kalian sudah rusak. Tinggal pertobatan saja. Makanya mempelai perayaan itu, perayaan keagamawian itu tidak penting. Itu hanya adat istiadat, pangan, tahu tak pangan? Kan percampuran kepercayaan manusia ini menyembah Tuhan itu percampuran dengan
ritualnya manusia, keyakinan manusia, apa yang mereka tapi sudah tidak murni. Itu hanya perayaan saja untuk bersuka cita di antara sesama manusia. Itu tidak penting, yang penting itu hati kalian itu loh, diperbaiki di hadapan Tuhan, bertobat. Tuhan melihat kerendahan hati. Saya itulah, Tuhan itu kan punya agenda sendiri ya. Tuhan Yesus Kristus itu punya agenda sendiri. Mau dia selamatkan Anda atau mau hukum Anda, dia mau hukum Anda atau dia mau selamatkan Anda, itu suka-sukanya Tuhan. Dia mau hukum Anda di depan para malaikatnya, dia cambuk-cambuk Anda, dia suruh malaikatnya cambuk-cambuk Anda di depan matanya. Selesai. Itu di tangannya Tuhan. Tuhan itu punya kedaulatan penuh, punya kuasa. Ya, kalau saya di zaman ini operasi itu roh. Operasi kita itu roh, makanya kita kalau kita berbicara kita sudah tidak pakai firman Tuhan. Roh Tuhan itu sendiri yang pakai kita berbicara. Karena kita di zaman 1000 tahun ini semuanya roh. Adakah roh Tuhan pada dirimu? Adakah materai ilahi? Adakah cahaya hati? Kedepannya ini dicari hamba Tuhan ilahi loh, yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan, cahaya, siap membongkar dosa-dosa manusia, siap jadi bengkel, bongkar sana bongkar sini dosa manusia agar manusia sadar. Kalau tidak dibongkar tidak sadar manusia kalau itu dosa. Iya enggak? Iya enggak? Manusia masih suka bikin tuh kalau tidak sadar. Sama ini saudaraku, hidup Jokowi. Kan saudara materi di room ini hidup Jokowi. Pak Jokowi sehat-sehat bahagia. Hidup Jokowi sukses Pak Jokowi. Kita tuh harus menghargai loh. Mantan presiden harus menghargai loh. Harus menghormati. Kalian tetap menghormati, menghargai mantan presiden yang sedang berkuasa atau yang sudah, hargailah. Adab leluhur, etika itu harus dijunjung tinggi. Itu. Tidak usah bahina-hina. Kamu saja yang lulusan S2, S3, ST sampai S7, S-teler enggak juga jadi presiden. Kamu lagi bahina-hina. Mendingan seperti Pak Jokowi. Disenggol ijazahnya, dia sudah menjabat juga presiden, kamu senggol-senggol terus. Aneh. Apa pentingnya sebuah ijazah daripada posisi kedudukan, coba? Ku puja tiba. Yang penting mempelai lihat Pak Jokowi itu rendah hati, titik, sudah. Kalau dia mau tak angka setinggi-tingginya nanti ya biarlah kan beliau tak angka. Baru yang bakuar-kuar selidiki anunya ya sudah nah baku selidiki. Selidikinya dari presiden RI pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke-8. Ini so presiden keberapa ini? Ke-8. Selidiki juga harta kekayaan, tapi harus adil dari presiden pertama. Banyak sekali tuh hartanya, uangnya, emas-emasnya. Yang kamu cuma bakuar-kuar gini. Coba kalau boleh tak angka ulang, apa tidak gigi jari kamu pingsan ditampar? Ini semua permainan tipu-tipu, saudara. Ingat, dunia ini tipu-tipu, oke? Harus pintar-pintar saudara itu beriman, harus pintar-pintar saudara melihat di bumi ini. Kalau saudara lihat dia sotangka di internasional sana, si ular angka sudah jadi pemimpin di sana, saudara yang mati pingsan di sini gara-gara iri hati dengki. Makanya tuh hati kasih baik. Urusan beliau mau jahat kek mau baik kek itu urusannya Tuhan, bukan urusannya kamu. Ya toh, yang penting kamu hati baik.
Kalau kamu mau adili kekayaan presiden, ya adili dari presiden pertama yang so wafat, yang so pindah alam, adili. Banyak kekayaannya, emas-emasnya, banyak. Kan belum tak bongkar. Itu nanti kan dikasih sama rakyat. Kalau dunia baru muncul, tuh kan didapat, dikasih rakyat semua. Kan Indonesia ini kaya raya, Taman Edennya Tuhan kok. Kayaknya kalian tuh punya hati yang iri dengan kesuksesan orang, dengan harta kekayaan orang. Jangan. Jadi baik saja jadi orang. Jadi baik. Kita doakan yang baik-baik saja. Urusan pengadilan, penghakiman, kasih sama Tuhan. Nggak usah sok-sok jadi Tuhan. Banyak manusia zaman sekarang ini sok-sok jadi Tuhan. Padahal masih ada juga banyak korupsi itu di sana sini, tidak ada yang bersih kok. Kirain di dunia ini mau bersih, nggak ada yang bersih. Kecuali DP pemimpin negara itu pakai hukum mati. Yang korupsi hukumnya semua mati no. Kalau pakai hukum mati kayak macam di Cina sana, semua so mati sudah dari DP pemerintahan. Pas dicek semua korupsi semua. Kayak macam presiden Cina itu dan Chinese sampai tuh Simping. Tuh kan hukumannya itu ndak kaleng-kaleng. Ditahu korupsi langsung dikasih bajalan nih. Di bawah itu so mati. Langsung dikasih bajalan, tak buka itu DP jalan. Langsung lubang kematian. Begitu semua kamu mau lihat tidak ada yang tersisa. Dari DP anggota DPR, MPR, DP menteri. So ndak ada. Kalau pakai hukum begitu kalau pakai hukum begitu ndak ada yang tersisa. Ngono lihat kayak apa itu kursi so kosong semua. Baru rakyat berpesta. Sampai di kampung-kampung colek itu MBG korupsi semua toh. Untung satu hari 350 juta. Untung satu hari ada yang 250 juta. Nggak ada yang tersisa. Kamu lihat kabar sudah kemana semua ini manusia-manusia ini. Sudah dihukum mati sayang. Nggak ada yang tersisa. Sampai DP Kades, DPRT lurah, nggak ada yang tersisa. Kamu urus surat mana ini? Tapi Pak RT kepala desa ini Kades. Sudah ada semua. Kalau pakai sistemnya Xi Jinping itu presiden Cina, korup apa semua, korupsi sedikit besar sama DP hukuman mati. Nggak ada yang tersisa saudara. Semua langsung pindah alam. Terus selidiki tuh dari presiden pertama RI Indonesia sampai kedua sampai DP bayangkan opung semuanya masuk dalam tanah semua DP hukuman mati. Nggak ada yang tersisa. Rakyat di situ berpesta. Baru keadilan rakyat Indonesia itu ada. Baru kebahagiaan rakyat Indonesia itu ada. Ya koruptor semuanya sudah dihukum mati. Nggak ada yang tersisa saudara. Ya toh? Benar tidak apa yang mempelai katakan? Kalau pemimpinnya jujur, pemimpinnya tegas, keras, habis semua. Nggak ada itu kursi tak isi, kosong semua. Ditanya, sorry, rip, inna ilahi rojiun. Pindah alam semua dorang. Nggak ada yang tersisa. Soalnya korup semua toh, korup. Besar-besar, korupsinya besar-besar, korupsinya sedang-sedang, ada korupsinya kecil-kecil, semuanya pindah alam. Ya kan? Jadi takut sudah. Nah generasi ke berikutnya takut sudah korupsi karena ada hukum yang betul-betul ngeri. Jadi dosa terhindar dari bangsa dan negara ini kan bersih, semuanya bersih, transparan. Baru rakyat itu berpesta. Baru itu yang betul yang Bapak Ibu itu bilang pesta demokrasi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi tangisan. Rakyat tidak menangis. Rakyat tidak menangis untuk sesuap nasi. Rakyat tidak menangis untuk sebuah pekerjaan. Gaji semua dinaikkan. Bayarnya pakai emas. Ya, semua gunung Sulawesi emas. Papua penuh emas. Gimana sih? Kan yang nikmati selama ini kan cuma 1-2 orang yang pegang tambang itu.
terus rakyat mengemis, iya kan? Hmm. Hmm. Iyo, saudara Jessica mau lihat dia bilang Prabowo pria sawit berkuasai kebun sawit. Dia sama Pak Prabowo kasih gratis saja itu minyak bimoli, minyak gorengnya untuk rakyat tuh sama beli. Karena dia so pegang sawit, minyak perminyakan coba. Ngundi masuk iyo penghuni surga saya. Malaikat tanpa sayap. Mana ini bodoh sekali. Coba lihat manusia cahaya begini nih isinya malaikat. Tanya lagi masuk surga. Ya masuk surga nah. Surga sudah di bumi 1000 tahun damai. Bertanya lagi ngoni masuk surga. Orang-orang yang baca cahaya begini nih penduduk 1000 tahun damai Taman Eden. Tidak usah lagi tanya ngoni masuk surga. So di surga. Bukan masuk surga leh. Yang dipertanyakan itu dirimu sayang. Ngana ini masuk surga besok-besok atau masuk neraka. Hello. Waras-waras adik, itu mata buka lebar-lebar. Itu mata buka lebar-lebar. Jangan lagi bertanya. Malaikat Tuhan itu sudah di surga. Penduduk manusia Taman Eden itu cahaya seperti ini loh. Yang tanya, kamu mau masuk surga atau masuk surga atau bagaimana? Penghuni surga ini 1000%. Kalau penghuni neraka gelap. Pintar sedikit jadi manusia. Jangan terlalu bodoh-bodoh juga. Makanya itu mata buka. Kalau somin pakai kacamata kalau somin. Kalau so juling-juling so mata putih pakai kacamata. Kacamata baca, kacamata lihat. Supaya tidak kabur itu mata toh. Siapa yang bawa agama blow on? Tidak ada yang bawa agama di sini, tidak ada agama. Tidak ada agama blow on. Biongo sudah cuma mempelai tutup Nggak ada yang mempelai itu pakai agama ya. Ini canda manusia spiritual. Jangan bodoh-bodoh jadi manusia Wah, terlalu bodoh jadi manusia. Gimana bikin rasa gimana gitu. Mempelai ini ada kasih pintar ngoni Kalau dikasih pintar jangan komen-komen biongo-biongo di situ. Ngoni ini ada mau dikasih pintar. Spiritualmu mau dikasih pintar. Jangan dikasih bodoh sama setan terus. Masa kamu di bawah hukum dosa, di bawah hukum kutuk, hukum mati, hukum dosa? Kalau kamu di bawah hukum dosa, kamu itu mati tubuh masuk dalam tanah. Kalau kamu ada di bawah hukum kemerdekaan Tuhan, kamu itu tidak bakalan mati. Mati hidup lagi gitu. Kas pintar kamu secara spiritual. Kalau orang spiritual itu tidak ada pakai agama. Cari Tuhan secara iman, bukan agama. Agama tidak pernah menyelamatkan. Ingat agama tidak pernah menyelamatkan Anda. Agama itu hanya memperkenalkan. Tuhan ini loh Tuhannya. Ini loh nabinya, ini loh. Setiap agama kan beda-beda. Makanya saya tidak pernah bawa agama. Coba pintar sedikit. Kalian baik, kalian beriman kepada Tuhan. Kalau mempelai ini percaya sampai percaya begini, mempelai beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Mempelai beriman kepada Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, yang berkuasa surga, bumi dan neraka. Roh Kudus, roh kebenaran. Lagu penutup ini saudara. Sedangkan manusia itu terlalu bodoh. Anggap ini cahaya senter lah, cahaya lampu disko lah, cahaya lampu ILD kah, lampu ikan lah, lampu Natal lah. Padahal ini cahaya ilahi, cahaya materai. Begitu itu model keturunan Ismail, kata Tuhan Yesus, Isa Al-Masih, begitu no. Makanya pintar-pintar sedikit. Sedangkan keturunan Ishak saja bloon orang bahina-hina banyak, apalagi keturunan Ismail. Ini lagi susah, banyak yang tidak tembus roh, makanya kuat bahina, kuat bahujat. Keturunannya Ishak saja banyak sekali bahina-hina, bahujat. Apalagi keturunan dari pembantu
Ismail. Keturunan dari Sarah saja. Coba turun pemodel. Nggak ada yang beres. Sarah, Hagar, beda Bapak Ibu. Keturunan Sarah, keturunan Hagar, beda. Ya makanya laki-laki jangan suka bawa wik-wik jangan suka bawa wik-wik sama pembantu. DP logika bengkok. Tapi kasihan Tuhan itu sayang Tuhan sayang kasihan. Buktinya Hagar dan kehausan di padang gurun itu dikasih dia mata air supaya dia tidak mati dengan anaknya Ismail. Makanya kamu laki-laki jaga itu burung yang suka terbang ke sana kemari. DP istri suruh bawa wik-wik dengan pembantu suka. Zaman sekarang wik-wik dengan janda, wik-wik dengan mahasiswa-mahasiswi semua suka. Jaga itu burung. Kalau perlu tempel dengan lem Alteco supaya tidak terbang. Lihat jadi hasil keturunan. Dapat kutuk, dapat dosa. Untung Tuhan itu sayang loh. Mau dari keturunan pembantu gundik apa semua diberkati Kasihan Makanya yang salah itu burung. Tahu tuh burung perkitiu. Kalau gatal gosok balsem. Gatal gosok rica supaya kan itu kedagingan, darah dan daging hawa nafsu itu terkurung. Kalau sudah gosok balsem dengan rica, sopodisto, sondari lagi mau niat berbuat dosa. Banyak tuh bos-bos itu kawin dengan gundik pembantu, tidak ada istrinya keluar shopping, tahu-tahu bos di rumah soba guleda, lihat kamar so bunting lagi pembantu. Kasihan. Banyak begitu bos-bosnya perempuan, pembantu di rumah laki-laki, dia hantam sikat. Yang penting nama baik terjaga semua terjaga. Bos main dengan pembantu sama yang penting DP burung ada, DP lubang ada. So itu kan kelakuan manusia baru dibilang tidak ada yang melihat kok, tidak ada CCTV. Itu Tuhan dan di atas so pasti balik yang kelakuan. Itu Tuhan so pasti balik yang kelakuan. Mau dibaselingkuh di kantor, mau dibaselingkuh di kamar mandi, di WC semua tahu semua kelakuan. Makanya jaga, yang ada lubang gatal jaga. Gosok baik-baik tuh rica sendiri di daripada kamu masuk neraka dengan kompe hawa nafsu, lebih baik kan digosok baik-baik dengan balsem supaya tobat itu hawa nafsu, langsung lari tuh hawa nafsu. Coba praktekkan. Kompi hawa nafsu lari tuh kalau digosok dengan balsem dengan rica. Telur gatal gosok. Jangan ragu-ragu. Langsung hilang kompi hawa nafsu. DP silsilah. DP silsilah sotek jelas. Ya dari pembantu, gimana mau jelas? Aduh. Makanya bos-bos yang punya hewan ternak, kambing, sapi, banyak doi, yang punya mobil banyak doi, jangan piara gundik, jangan main dengan pembantu tek jelas ngunipe keturunan. Tek jelas ngunipe keturunan kalau mau main dengan pembantu. Tapi Tuhan itu maha pengasih dan penyayang biar keturunan pembantu diberkati juga, kasihan. Saya mau ikut Yesus, makanya jangan gatal. Laki-laki jangan gatal. Orang yang jangan maniso, gatal. Perempuan juga jangan gatal, sama. Ada buaya jantan, ada juga buaya betina. Terus ada juga ular jantan, ada juga ular betina. Berganti-ganti kulit orang. Semakin hari semakin mahir. Semakin hari semakin jago. Nguni neraka nguni petampa. Betul ini, mempelai ini tiap main-main mempelai ini kasih memang bayangan memang nguni petampa so fix di neraka. Tidak bertobat di neraka nguni petampa, nguni pe barang itu dijepit-jepit pakai besi panas. Nguni pe barang itu dijepit-jepit. Bahaya nguni. Baru itu nguni itu pe alasan-alasan tidak kuat. Tidak kuat apanya? Nafsumu yang membawa engkau ke neraka. Dengan barangmu yang kecil itu bawa engkau ke neraka. Sudah, seperti itu sudah.
Tidak usah banyak bantah. Kalau orang-orang gila yang menonton ini, coba bilang lah orang ODGJ sudah ngana masuk saja di kelasnya orang gila ngana. Nanti pas kena bencana alam jadi gila sendiri deh. Jangan sampai barangmu yang kecil itu bawa engkau ke neraka. Kakimu dengan barangmu yang kecil itu bawa engkau ke neraka. Kasihan, tidak tahan nafsu. Tidak tahan nafsu, akhirnya ke neraka deh. Itu setan itu bawa manusia itu kesombongan, hawa nafsu, serakah, iri hati, dengki, semuanya. Makanya kita punya perlengkapan ini di dunia ini, kita punya pernak-pernik di dunia ini, kita harus jaga dengan baik. Kita harus sucikan, kita harus kuluskan. Usir semua itu setan-setan yang mau dekat, yang mau barapat, usir semua dalam nama Yesus. Jadi tiada setan-setan itu berani dekat, berani barapat. Kenapa? Dorang lihat kita api no. Dorang lihat kita api menyala-menyala, berani dekat goni, tabakar goni. Tabakar goni dengan api asmara cinta membara. Iya toh. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus selalu menyayangi kita. Dimanapun kita berada saat ini. Haleluya. Sampai ketemu di lain waktu, di lain